Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pagi hari ini saya menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, begitu juga jemaat Tuhan yang ada di gereja. Pagi hari ini kita akan memulaikan setiap ibadah kita. Saya percaya setiap kita juga yang menyaksikan live di rumah tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa rindu kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan setiap ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti live, yang mengikuti ibadah di gereja Tuhan, boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan, boleh sama-sama dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita bawa setiap hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari jemaat Tuhan, sambil kita mengangkat tangan kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, haleluya, dan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang Mari jemaat Tuhan, sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, katakan ku tetap percaya Tuhan, sayang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari pagi hari ini lewat pujian kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari terus kita pujikan pujian ini dari awal. Katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Katakan dengan imanmu, kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari sambil angkat tangan kita katakan, waktu Tuhan pasti yang amin. Kami percaya Tuhan, kadang tak mudah dimengerti. Katakan lewati cobaan, lewati cobaan,
Sekali lagi dengan imanmu katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang mari percaya waktu Tuhan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Walau kadang tidak dapat dimengerti. Haleluya, haleluya, haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Oh, haleluya, Engkau yang layak disembah. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sambil engkau mengangkat tanganmu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan. Kami percaya waktumu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami percaya waktumu yang terbaik bagi kami. Oh, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sambil engkau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, sambil engkau mengangkat tanganmu, percaya, percaya waktu Tuhan yang terbaik bagi hidupmu. Haleluya. Engkau yang layak disembah, engkau yang layak kami agungkan. Oh, hanya Yesus satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Glory bagi namamu. Oh, satu-satunya yang ku andal. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sambil engkau mengangkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Katakan, sumber kedamaian dalam hidup kami Tuhan. Mayan, oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku katakan, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemul. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri sambil katakan, satu-satunya yang ku andal. Katakan, satu-satunya. Harapan kami Tuhan, harapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Engkau Tuhan yang memberkati kami. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
Kami percaya kuasa Allah ada di tempat ini, ada di rumah setiap jemaat Tuhan, melawat menjamah setiap kami. Kami mau bersorak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau bersama-sama berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya sukacita yang sama boleh dinikmati oleh Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, haleluya, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupi akan segalanya. Katakan jangan lelah, jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, amin, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari lambaikan tangan kita, katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berluang. Haleluya, menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita mau katakan sama Tuhan, jangan lelah, bekerja, biar Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, amin. Beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan. Mari siap-siap kita bersorak bagi Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang baru, menjadi siap untuk dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Haleluya, menjadi siap dibangun di atas dasar ini, menjadi siap untuk dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar ini. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita mau terus bersorak bagi Tuhan, amin. Haleluya, berkuasa di bumi di surga. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya, berkuasa di bumi di surga. Katakan bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita.
Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Biar pagi hari ini Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu Saudara. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan. Amin. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas. Katakan betapa hebat. Haleluya. Kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatan. Tuhan yang hebat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah. Haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatan. Katakan engkau yang hebat Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Dengan imanmu, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami persilakan untuk duduk kembali. Pagi hari ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kembali kami mengingatkan bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin mengembalikan milik Tuhan, yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ditransfer nomor rekening yang sudah tercantum di WA. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan, sambil kita mengangkat tangan kita, percaya mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pagi hari ini kita akan menyiapkan setiap hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman. Ku yakin saat kau berfirman, katakan kami menang bersamamu Tuhan. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
kuat bersamamu Tuhan, ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari katakan lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, oh, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati dan jiwa kami, ya Tuhan. Kami buka hati buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari yang indah, pada hari ini Tuhan sudah menolong kita. Tuhan memberi kita kesempatan yang terbaik untuk kita dapat beribadah kepadanya. Mari waktu yang terbaik ini, waktu yang diberikan Tuhan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Kita percaya sekalipun begitu sederhana kebaktian kita, kalau disertai dengan hati dan jiwa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang benar-benar lapar dan haus akan hadirat-Nya, akan firman-Nya, maka Tuhan melawat kita. Tuhan memberikan berkat kemuliaan-Nya kepada kita semua. Haleluya. Saya beri tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mari kita bertolak dari 1 Tesalonika. Kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal 5 mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Ada 11 ayat kita akan baca pada pagi hari ini. Ayat pertama mulai, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan.
Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mengapa kita tidak boleh berhenti bersekutu bersama-sama? Mengapa kita tidak boleh berhenti selalu berada dalam persekutuan, dalam kebaktian, dalam ibadah? Oleh sebab manfaat ibadah yang begitu besar yang kita harus terima, antara lain saling menasihati, saling mengingatkan tentang bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini, bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mendengar nasihat kebenaran firman Allah. Kita harus membawa puji-pujian, mempersembahkan hidup kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan-penyembahan kita. Kita harus berdoa bersama-sama dan menikmati kemuliaan Tuhan secara bersama-sama. Kita harus menikmati hadirat Tuhan secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks yang kita baca tadi dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu berbicara tentang hari kedatangan Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kita menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bahwa memang kita harus tetap taruh di dalam hati kita tujuan iman, tujuan kekristenan kita, yaitu kehidupan kekal di dalam sorga. Bahwa kita tidak hanya memiliki tujuan-tujuan bagaimana kita bisa hidup baik di dunia ini, bagaimana kita bisa hidup sejahtera di dunia ini, bagaimana kita bisa hidup bahagia selama kita hidup di dunia ini, bagaimana kita bisa hidup damai, kita dilimpahkan dengan sukacita di dalam dunia ini. Tetapi ada tujuan-tujuan, ada tujuan besar yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga yang kekal. Itulah tujuan iman kita, itulah pengharapan kita, itulah tujuan kekristenan kita. Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi percaya kepada Tuhan, ada satu tujuan mulia, ada satu tujuan yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu hidup kekal, hidup abadi di dalam kerajaan sorga. Nah, untuk mencapai itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam konteks ini, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu pasti datang, tidak seperti anggapan beberapa orang, ya, ataupun pada umumnya orang bahwa tidak ada kedatangan Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang percaya kepada firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti datang. Dan dikatakan di sini, ada orang, ya, yang menganggap bahwa kita santai saja, kita cuek saja, kita tidak usah terlalu peduli dengan hari kedatangan Tuhan. Ada orang yang menganggap bahwa tidak penting
hari kedatangan Tuhan. Tidak penting kita belajar, kita mendengar berita tentang kedatangan Tuhan. Sebab keadaan dunia ini akan tetap seperti ini, keadaan dunia ini akan tetap baik-baik saja. Keadaan dunia ini tidak akan mengalami sesuatu yang berbahaya seperti apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Ya, pada ayat 3 dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi dikatakan bahwa semuanya damai dan aman. Ini perkataan nabi-nabi palsu. Ini perkataan orang-orang yang suka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Mereka berkata, sudahlah keadaan tetap aman dan damai. Artinya apa ini? Kita disuruh cuek dengan kehidupan rohani. Kita disuruh bersantai-santai saja dengan kehidupan ini. Kita disuruh tidak perlu ke gereja, tidak perlu beribadah, tidak perlu berdoa, tidak perlu melakukan aktivitas-aktivitas rohani kita, tidak perlu membawa persembahan kepada Tuhan, tidak perlu hidup kudus, tidak perlu hidup menyembah dan memuji Tuhan. Ini maksud dari kalimat yang dikatakan oleh nabi palsu. Tetapi Tuhan berkata, tiba-tiba akan datang sesuatu yang sulit bagi mereka. Tiba-tiba akan datang sesuatu yang menghukum mereka. Dan keadaan yang datang itu diumpamakan seperti seorang yang sedang mengandung, tiba-tiba datang waktu untuk sakit mau bersalin. Jadi keadaan itu seperti keadaan seorang wanita yang akan melahirkan, datang suatu rasa sakit yang tiba-tiba mau bersalin. Nah, demikianlah keadaan mereka yang selalu mengatakan, kita santai saja, keadaan biasa-biasa saja, jalani hidup apa yang kita mau saja. Nah, inilah ya yang dikatakan oleh nabi palsu, dan perkataan ini adalah perkataan yang bermaksud untuk mempengaruhi setiap orang percaya supaya cuek dengan keadaan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Haleluya. Perhatikan pada bagian yang seterusnya. Tetapi kamu saudara-saudara, ayat 4, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Menarik ayat ini. Kita selalu mendengar hari Tuhan datang seperti pencuri. Rupa-rupanya kondisi datang seperti pencuri hanya datang kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Ya, bagi anak-anak yang hidup dalam terang, bagi anak-anak Tuhan yang terus menjaga imannya, yang terus setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mereka tidak didatangi oleh Tuhan seperti pencuri. Ya, rupanya begitu maksud dari ayat ini. Kenapa? Sebab kita berjaga-jaga. Kita tidak mengalami kondisi Tuhan datang seperti pencuri, karena kita berjaga-jaga. Ya, seperti kita hidup pada siang hari. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kita tidak hidup di dalam dosa. Ya. Kita tidak tidur kemudian tidak melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Orang-orang malam, orang-orang tidur yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika ini adalah mereka yang tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Ya. Tidak melayani Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak berdoa, tidak memuji menyembah Tuhan, tidak membawa persembahan-persembahan hidupnya kepada Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang benar untuk memuliakan Tuhan. Ya, mereka hidup dalam kegelapan, bergumul dengan dosa. Dikatakan mereka adalah orang-orang malam dalam kegelapan. Mereka adalah orang-orang yang tidur. Nah, mereka itu tiba-tiba Tuhan datang seperti pencuri. Ya. Dan mereka mengalami kondisi Tuhan datang seperti pencuri. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka sedang tidur. Iman mereka sedang tidur. Rohani mereka sedang tidur. Tidak ada aktivitas rohani yang mereka buat. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan di sini, ya, orang-orang siang terus berjaga-jaga, melakukan aktivitas-aktivitas rohani, selalu melakukan aktivitas rohani, hidup dalam kebenaran. Dan kita dikatakan orang-orang siang. Keadaan Tuhan datang seperti pencuri tidak menimpa kita. Ya. Tidak menimpa kita. Tidak membahayakan kita. Justru sebaliknya membuat kita bahagia karena kita menyaksikan, menikmati kedatangan Tuhan. Amin. Kita menikmati hari Tuhan yang hebat itu, yang kita nanti-nantikan. Sebagaimana 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana. Pada waktu mempelai itu datang, yang bodoh masih sibuk, ya, karena baru bangun semuanya, masih sibuk mencari minyak untuk pelita mereka. Mereka tidak dapat menyambut mempelai itu datang. Tetapi yang bijaksana, oleh sebab mereka sudah memiliki persediaan minyak yang banyak, ya Bapak Ibu. Pada waktu mempelai itu datang, mereka pergi untuk menyambut mempelai pria itu. Dan mereka bersama-sama dengan mempelai itu. Bersukacita bersama-sama, berpesta bersama-sama. Oleh sebab ada persiapan. Mereka dikatakan berjaga-jaga. Ada persiapan minyak yang cukup pada pelita mereka. Nah, demikian pula dengan kita, ya. Dalam konteks Tesalonika ini, kita harus berjaga-jaga setiap saat dengan terus melakukan aktivitas rohani kita sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini. Sekalipun terbatas, hanya melalui ibadah online di gereja hanya 1, 2, 3 orang saja pelayan-pelayan yang ada di gereja. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah dengan kondisi yang terbatas, tetapi Tuhan mengerti keadaan kita. Asalkan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh hati. Ya, asalkan kita melakukannya dengan iman dan percaya kepada Tuhan, maka sekalipun aktivitas rohani yang kita lakukan pada hari ini begitu terbatas, tetapi Tuhan melihatnya. Tuhan memperhatikannya. Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan di hadapannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lanjut. Kita lihat bagian ini. Pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Jadi jelas Bapak Ibu, waktu malam itu adalah kondisi kegelapan.
Jadi mereka akan tidur di sana, ya. Mereka akan mabuk di sana, berbuat dosa di sana, melakukan banyak kejahatan di sana, ya. Ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, kita adalah orang-orang yang benar, yang terus melakukan hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Inilah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, orang-orang yang benar, yaitu selama hidup tetap memiliki iman kepada Tuhan. Selama hidup tetap percaya kepada Yesus. Jadi iman itu harus ditunjukkan dengan melakukan. Ada perbuatan siang, ya. Ada perbuatan kebenaran yang kita tunjukkan. Jadi bukan hanya sekedar percaya di dalam hati, bukan hanya sekedar percaya dengan iman, tetapi tidak ditunjukkan dengan perbuatan. Harus ditunjukkan dengan perbuatan kita kepada Tuhan. Jadi Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, tidak ada gunanya. Jadi selama kita hidup, maka berbaju sirahkan iman. Iman sebagai pelindung kita. Baju sirah itu adalah baju pelindung, ya. Gak boleh dilepas. Kehidupan kita di dalam dunia ini seperti seorang prajurit yang sedang berperang. Tidak boleh kita melepaskan baju sirah. Sebab kalau kita melepaskan baju sirah, panah api si jahat bisa datang secara tiba-tiba. Peluru-peluru dari iblis akan datang secara tiba-tiba kepada kita. Dan iblis pada hari-hari ini terus bekerja maksimal untuk menggagalkan iman kita, untuk menghalangi, menghambat pertumbuhan rohani kita dengan begitu banyak cara yang dilakukan oleh iblis. Itulah sebabnya baju sirah ini tidak boleh terlepas dari tubuh kita, harus terus digunakan. Baju sirah iman. Sebab kalau kita tidak punya iman, maka kita akan gagal dalam pergumulan di dunia ini. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau tidak punya iman, maka ia akan gagal sebagai orang Kristen. Ia bisa bertahan dalam menghadapi semua pergumulan hidup oleh iman. Ia akan bertahan menghadapi tantangan hidup oleh iman. Masalah ekonomi kalau datang, iman menolong kita menghadapi masalah itu. Masalah keluarga kalau datang, iman kepada Yesus akan menolong kita memberi kemenangan untuk menghadapi masalah keluarga. Sakit penyakit datang kepada kita, iman kepada Yesus, baju sirah iman, itu akan menolong kita terlepas dari sakit penyakit dan kita mengalami mujizat. Keadaan yang sukar, yang sulit seperti yang sedang dialami pada hari-hari ini. Kalau tidak ada iman kepada Yesus, maka kita akan jatuh. Tidak punya semangat lagi. Ya. Hilang pengharapan, tidak punya semangat lagi untuk berdoa, untuk beribadah. Kita akan terbawa oleh arus dunia yang jahat ini. Iman perlu. Itulah sebabnya iman itu harus dipakai seperti baju sirah. Tidak terlepas, ya. Berbaju sirahkan iman dan kasih, ya sama. Ini kasih dari perbuatan kita, ya harus menunjukkan kasih. Hubungan sosial harus terus semakin baik. Dengan siapa saja hubungan sosial kita harus semakin baik. Dengan orang tua, dengan anak-anak, suami istri, hubungan sosialnya harus semakin baik. Semakin baku sayang suami dan istri, ya. Semakin saling menghargai dan menghormati antara orang tua dan anak. Sesama kakak beradik harus semakin mengasihi. Kasih persaudaraan harus semakin kuat, semakin tinggi kualitasnya. Terlebih kasih
kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Harus semakin kuat. Seperti mengenakan baju sirah. Jadi kasih ini harus melekat pada kita. Hubungan sosial kita semakin berkualitas. Hubungan vertikal kita dengan Tuhan, ya. Hubungan kita dengan Tuhan sebagai kepala gereja kita. Kita adalah tubuhnya. Semakin baik, semakin kuat terikat kita dengan Tuhan. Semakin tinggi kualitas kasih antara kita dengan Tuhan. Seperti mengenakan baju sirah. Itulah yang kita harus perhatikan Bapak Ibu menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat ini. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan, ya. Jadi keselamatan ini bukan hanya sekedar kita hidup baik di dunia, tetapi yang dimaksud keselamatan adalah kekekalan, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Jadi pengharapan akan hidup yang kekal itu harus terus melekat pada kita. Jadi kalau kita umpamanya dikatakan, kamu sebentar lagi mau mati, kita nggak usah takut. Karena apa? Kita punya pengharapan hidup kekal di dalam sorga. Amin. Kamu payah, sebentar lagi kamu mau game over, ya. Mau dikubur, sudah nggak usah takut. Karena kita punya tujuan bukan di dunia ini. Semua orang mau mati, tapi kita punya pengharapan berbeda dengan mereka. Mereka tidak punya pengharapan hidup kekal. Tetapi kita punya pengharapan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Itulah keselamatan yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ini yang harus terus tertanam di hati kita yang terakhir. Bahwa Tuhan punya rancangan indah bagi kita. Tidak ada rancangan Tuhan untuk mencelakakan kita. Amin. Tuhan tidak pernah merancang supaya kita menerima murka. Gak ada itu. Tuhan merancang kita menerima keselamatan. Bukan menerima hukuman. Bukan menerima kutukan. Tuhan merancang kita dari awal sampai akhir supaya kita diselamatkan, menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, berjalanlah di jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang sudah dirancang oleh Tuhan. Tuhan sudah merancang sedemikian rupa dari awal. Demikianlah kehidupan manusia. Kamu harus hidup begini, A, B, C, D, E sampai Z. Tuhan sudah merancang dari alfa sampai omega, merancang demikian baik. Kalau kita mengikuti apa yang sudah diatur, dirancang oleh Tuhan, maka tujuan daripada rancangan Tuhan itu adalah keselamatan hidup kekal di sorga. Ya, jadi bukan murka, bukan kutuk tujuannya, tetapi hidup kekal di sorga. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu untuk hidup berjalan bersama Tuhan. Jangan melepaskan diri dari jalan Tuhan. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetap berjalan di jalan Tuhan supaya engkau menikmati kehidupan kekal di sorga. Haleluya. Engkau menikmati kehidupan yang baik, damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kebahagiaan selama engkau hidup di dunia ini. Engkau pasti diberkati Tuhan. Jangan takut dengan masalah keuangan, masalah ekonomi. Jangan khawatir selama engkau berjalan bersama Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang akan engkau nikmati. Haleluya. Jangan takut kalau engkau sedang mengalami sakit penyakit. Percayalah Tuhan pasti menolong dan menyembuhkan engkau. Jangan takut kalau engkau sedang ditimpa oleh masalah keluarga, masalah-masalah apapun dalam dunia ini. Jangan takut, karena Tuhan sudah berjanji kepada kita. Ia menolong kita, Ia membela kita, Ia menyatakan solusi jalan keluar yang terbaik bagi kita. Ia memberikan kita kemenangan. Dikatakan bahkan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau kita selalu ada dan berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua, kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kau Allah kami yang baik. Mari tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Glory bagi namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan, sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Haleluya. Melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari engkau sembah Dia. Haleluya. Yalama takiyalama sangkalama kuyalama takiyalama sangkalama lama. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau menyembah Dia. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Yalama taku yalama sangkalama kuyalama yalama 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 kuyalama. Oh, glory, 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 glory. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Hanya nama Yesus. Katakan, hanya nama Hanya nama Yesus.
berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, kau mengikuti program ini, baik secara langsung maupun rekaman, engkau ikutilah dengan iman. Saya mau berdoa bagimu. Mungkin engkau sedang sakit, mungkin sedang ada masalah pada dirimu, ada tekanan pada hati dan jiwamu. Engkau mengalami kesusahan di dalam hati dan jiwa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk jangan melepaskan diri dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus yang kita sembah. Tuhan menjamin keselamatan bagi kita. Rancangan Tuhan bagi kita begitu indah. Ia begitu baik bagi kita. Ia mau kita selalu dalam keadaan baik. Ia mau supaya kita damai. Ia mau supaya kita hidup bahagia. Ia mau supaya kita hidup dalam sukacita. Ia mau supaya kita disembuhkan, kita dihiburkan, kita dikuatkan. Ia mau kita terus bangun dan lakukan perbuatan-perbuatan iman. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah sebabnya jangan melepaskan diri dari Tuhan Yesus yang kita sembah. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Saya mau berdoa bagimu yang ada di rumah, di mana saja, di gereja. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau mengasihi anak-anakmu. Hamba berdoa kepadamu memohon, biarlah belas kasihan Tuhan, kuasa mujizat Tuhan, kuasa kemuliaan Tuhan turun kepada anak-anakmu semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti program ini dengan iman dan percaya. Tuhan, nyatakanlah kebaikan itu bagi mereka. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir seperti sungai dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga keluarga mereka. Tuhan menyatakan kemuliaan itu kepada mereka. Yang hatinya susah, Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami sakit, Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada mujizat, ada kesembuhan, ada kekuatan dan pemulihan dari Tuhan. Ada masalah yang sedang engkau hadapi pada hari-hari ini, Tuhan menolong engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Bapa. Katakan terima kasih Tuhan. Yalah mataku, yalah mataku, yalah masikala malam. Ora mataku ramasangkalamaku, yalah mayalama. Oh ya lamaku, ya lamataki, ya lamasangkalamaku, ya lamaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Allah yang setia, Allah yang baik selalu ada bersama kami. Setiap saat, setiap hari kami dalam perlindungan Tuhan. Tetap tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa.
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan, damai sejahtera yang melimpah dari Roh Kudus, menjadi milik bagian kita semua, hari ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Diberkati engkau di rumah, diberkati saat engkau di luar rumah, diberkati saat engkau tidur dan bangun, diberkati saat engkau sedang bekerja dan tidak bekerja, diberkati rumah tanggamu, diberkati seluruh anggota keluargamu, dan apa sedang kau perbuat engkau kerjakan, engkau dibuat Tuhan berhasil. Kau sukses, kau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan turun atas setiap usaha dan pekerjaan anak-anak Tuhan. Mereka sudah membawa persembahan, mereka mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Biarlah sama-sama diterima Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah raya pada minggu ini. Haleluya. Semua berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu dalam kebaktian di gereja, kebaktian jam 6 sore, dan akan disiarkan langsung melalui Facebook grup VCS. Dan Bapak Ibu yang ada di WA yang tidak mengikuti, bisa mengikuti di grup Facebook, akan mendapatkan siaran ulangan ya, yang bisa Bapak Ibu putar melalui WA dan bisa ikuti ibadah di sana. Tuhan memberkati kita semua. Informasi pada minggu depan nanti akan disampaikan melalui grup WA. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati.